Halo, kami dari kelompok 16 dengan beranggotakan satu Antoni Eka Putra, lalu saya Muhammad Faisal Faik dan juga Muhammad Reza Syah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana hasil perancangan rumah dua lantai yang didasari dengan penilaian atau prinsip green building. Untuk lokasinya sendiri itu kita berada di Jalan Kafling Surya nomor 24 RT 02 RW 05 Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk penilaian pertama itu adalah appropriate site development. Rumah ini sendiri telah dibangun di kawasan yang sesuai, yaitu kawasan perumahan dan juga memiliki koefisien dasar hijau atau KDH. Itu sesuai dengan peraturan tata ruang daerah setempat, yang dimana peraturan tata ruang daerah Kota Bogor itu sebesar 10-30% tergantung pada daerah dan peruntukannya. Selanjutnya untuk area hijaunya sendiri itu terdiri dari 70% dari total luas lahan, dan juga untuk penggunaan tanaman ini bisa dijangkau cukup dekat dari nursery lokal, itu bisa ditempuh sejauh 5 km saja. Dan untuk infrastruktur pendukung, beberapa prasarana dan utilitas yang ada di sekitar rumah ini diantaranya jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi, TPS, ruang terbuka hijau publik, dan juga sistem sanitasi. Untuk aksesibilitas komunitas, di sekitar rumah ini juga dilengkapi dengan sekolah, apotek, masjid, minimarket, halte atau terminal, dan juga ATM. Jadi tidak perlu khawatir untuk fasilitas di sekitar rumah ini. Dan untuk pengendalian hama, beberapa upaya desain dilakukan, di antaranya untuk penanggulangan nyamuk, penanggulangan tikus, penanggulangan lalat, penanggulangan kecoa, dan juga penanggulangan rayap. Untuk transportasi umum itu bisa ditempuh kurang dari 1 km atau sekitar 500 meter maksimalnya. Dan untuk penanganan limpasan air hujan, rumah ini dilengkapi dengan talang air dan juga sistem pemanenan air hujan, yang dimana untuk air hujan ini sendiri akan digunakan kembali untuk hidroponik, dan untuk beban air hujan itu tidak akan langsung disalurkan ke drainase perkotaan, karena kami juga memiliki kolam untuk penampungan air hujan. Baik, untuk selanjutnya itu merupakan energi efisiensi and conservation. Pada rumah ini sendiri memiliki submeteran dan melakukan perhitungan konsumsi listrik dengan 2,49 km watt hour per meter persegi per bulan. Kemudian untuk pencahayaan buatannya itu sendiri sudah menggunakan lampu LED dan sesuai dengan standar SNI. Kemudian terdapat juga untuk pengondisian udara, di mana di rumah ini sendiri tidak terdapat AC. Kemudian untuk reduksi panas itu sendiri terdapat peredam panas atap dari bahan glass wall dan lapisan cat eksterior berwarna terang untuk memantulkan panas. Kemudian piranti rumah tangga hemat energi menggunakan peralatan rumah tangga yang berlabel hemat energi. Kemudian terdapat juga sumber energi terbarukan berupa panel surya untuk memanen energi sinar matahari. Kemudian untuk water conservation, rumah ini sendiri memiliki meteran air, kemudian dengan konsumsi air per harinya itu mencapai 1024 liter per hari. Kemudian terdapat alat keluaran hemat air seperti toilet, shower, dan keran air. Kemudian penggunaan pemanenan air hujan untuk kebutuhan irigasi dan toilet. Kemudian terdapat pengolahan air limbah berupa penggunaan grass trap untuk penyaringan limbah dan penggunaan septic tank. Selanjutnya untuk diagram penggunaan air itu sendiri terdapat dua sumber, yaitu sumber dari air PDAM dan sumber dari pemanenan air hujan. Dengan pemanenan air hujan difokuskan untuk keran tanaman dan toilet. Kemudian untuk sumber air PDAM itu sendiri untuk wastafel, shower, dan keran air. Kemudian untuk material research and cycle, Revigen bukan perusak ozon. Di rumah ini tidak menggunakan AC sama sekali. Kemudian penggunaan material bekas dan material dari sumber yang ramah lingkungan seperti furnitur dari kayu bekas, reklame aspal wrap untuk area parkir dan jalan masuk rumah, kemudian beton dengan agregat daur ulang dan paving block daur ulang. Kemudian material dengan proses produksi ramah lingkungan dan kayu bersertifikat,
Di sini ada semen 3 roda yang memiliki sertifikat ISO 140001 untuk sistem manajemen lingkungan dan menggunakan kayu bersertifikat. Kemudian material prafabrikasi seperti lantai pracetak dipasang cepat tanpa pengecoran di tempat. Kemudian tanggal pracetak yang diproduksi di pabrik untuk dipasang langsung. Untuk material lokal yang itu sendiri, itu ada pabrik semen 3 roda yang berjarak 19,8 km dari posisi rumah, kemudian dan tambang semen 3 rodanya itu berjarak 30,7 km. Kemudian untuk indoor health and comfort, itu untuk sirkulasi udara bersihnya itu memiliki luas ventilasi minimum 5-10% dari seluruh lantai, kemudian sirkulasi udara seluruh kamar, memiliki sirkulasi udara ke dapur, dan untuk pencahayaan alaminya itu sesuai dengan SNI yang berlaku dengan menerangi minimal 50% dari luas ruangan rumah. Kemudian untuk kenyamanan visual juga menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan yang sesuai dengan SNI. Kemudian untuk minimalisir sumber polutan itu sendiri menggunakan cat yang memiliki kadar VOC rendah. Kemudian untuk tingkat kebisingan itu sendiri tidak melebihi dari standar SNI, di mana ruang tidur itu 25-48 desibel, kemudian ruang keluarga 35-40 desibel. Kemudian untuk kenyamanan spasialnya itu sendiri, setiap orang memiliki ruang 9 meter persegi per orang. Kemudian untuk BEM, Building Environment Management, rumah ini dibangun dan konstruksinya berkelanjutan dengan melibatkan arsitek, ahli sipil, dan lingkungan. Kemudian panduan bangunan, rumah ini sendiri juga memiliki adanya panduan bangunan tertulis seperti dokumen as-built drawing. Kemudian aktivitas ramah lingkungan itu di kawasan rumah mengikuti seperti berpartisipasi dalam program bank sampah dan menanam pohon bersama warga. Kemudian untuk pengolahan sampah sendiri itu di rumah ini terdapat bak sampah untuk pengolahan kompos dan pemilahan sampah mandiri. Kemudian untuk keamanannya itu sendiri memiliki CCTV, kemudian dan apart untuk pencegahan kebakaran dan jalur evakuasi dan titik kumpul. Kemudian secara keseluruhan peringkat dari rumah ini menurut Green Building itu peringkatnya platinum dengan total skor 64. Kemudian untuk RAB dan penjadwalan proyek pada rumah ini sendiri, itu untuk RAB-nya itu total rumah ini untuk 2 lantai itu sebanyak 1.174 juta. Kemudian untuk penjadwalan proyek itu sendiri, untuk tahap 1 itu pembangunan lantai 1 itu sendiri memakan waktu selama 16 minggu. Kemudian untuk tahap kedua yaitu lantai kedua itu memakan waktu total 10 minggu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.